Dok. Mmm. Apalagi? Aku membawa gosip baru. Aduh aduh aduh, Heeh. Ini kan kita lagi zaman-zamannya yang sebenarnya, apa ya, lapangan pekerjaan itu sulit gitu kan. Mmm. Tapi kok ini ada temen tuh yang tiba-tiba pengen resign dari kerjaannya gitu kan. Oh. Padahal nyari kerja aja susah sekarang ya kan. Persaingannya juga Mmm. lumayan, lapangan pekerjaannya juga tambah dikit. Tapi kok bisa-bisanya dia mau minta mau ini ya, mau resign gitu ya. Kenapa katanya? Katanya, istilahnya sih lingkungan kerjanya toksik gitu. Oh, oke. Lingkungan kerja yang toksik gitu Toxic ya. Ini yang kadang-kadang saya workplace. juga jadi takutnya gini loh, Dok. Dia ngomongin lingkungan kerjanya yang toksik, tapi jangan-jangan dia sendiri yang nggak bisa menyesuaikan, iya kan? Betul banget. Oke, Kita tapi cek kita akan nih. lebih jauh membahas tentang apa tadi? Toxic Toxic masih workplace. bersama kita di The Loksan Sandal. ngajak diskusi rasional. Yeay. Oke, kita akan berdiskusi secara Mhm. rasional Yes. gitu kan, Dok. Mhm. Ini pertanyaan mendasar ya. Toxic workplace itu tuh sebenarnya kantor yang banyak racun kimianya ya? Saya Keracunan ya? saya pengen tanya nih ya sama yang nanya ini kira-kira latar belakang pendidikannya apa? Ya, kok bisa-bisanya dia bertanya tentang kantornya ada bahan racun kimianya, soalnya kantor aku nggak ada limbah, tapi kok aku stres, gitu katanya Oh, ya. iya. Justru nih pertanyaan dari Hmm. orang yang high educated Oh oh sebenarnya oh gitu, ya, gitu. baiklah. Artinya bisa Saking ketinggiannya, membungkus gitu ya, ya, bisa oke. membungkus pertanyaan yang perih menjadi bercandaan, gitu ya. Iya, Jadi ngomongin tentang sarkas sebenarnya ini ya. oke, Oh. betul sekali, musim kan ya? Heeh, bener bener bener. Jadi memang kalau kita ngomongin toxic workplace itu Mhm, bukan berarti kayak limbah racun kayak gitu ya, tapi mhm. tempat bekerja di mana kita tuh secara mental kok kemudian mengalami kelelahan yang luar biasa, Oke. gitu. Dan tadi seperti yang kita diskusikan ya Mas Aang Mhm, bahwa keracunan mhm, dari sisi pekerjaan itu bukan keracunan fisik, mhm. tapi keracunan secara mental Oke. gitu ya. Tapi hati-hati, keracunan secara mental atau kelelahan secara mental sudah pasti bisa menyebabkan kelelahan fisik. Pengaruhnya ke situ juga Dan ya. penyakit fisik juga gitu, Mhm, enggak sedikit tuh teman-teman yang datang ke saya, itu keluhan awalnya adalah keluhan-keluhan fisik, atau bahkan ada mhm, yang datangnya ke penyakit dalam dulu, ke mhm, dokter saraf mhm dulu gitu mhm ya, yang mhm, datangnya itu punya MAH atau gastritis atau GERD jangka mhm, panjang nggak mhm sembuh-sembuh, mhm mhm. ternyata gangguan mental, ternyata Mmm, burnout kerja, oke. ternyata mental burnout, atau Mhm, mungkin sering vertigo. mhm, Sering pusing, mhm. badannya selalu pegel, linu, encok gitu Mhm ya mhm kan, mhm heeh. mhm, Tapi kok minum obat apa-apa cuman sembuh sementara, mhm, enggak menyelesaikan masalahnya, mhm. ujung-ujungnya permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan. Oke, baik. Jangan-jangan yang kemarin saya alami sampai oknum oknum 3 hari itu ya, oknum 3 hari itu jadi Oh, pemirsa, saya kemarin habis opnam 3 hari gitu kan, mhm. dengan keluhan tiba-tiba sakit perut yang amat sangat gitu ya, Oh. sampai rasanya kayak mau melahirkan. Melahirkan Sok-sok dari ya, punggung sok-sok ya. dia kayak pernah melahirkan aja. Ya, Iya 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 iya. betul betul betul, tidak Bisa ya, salah selalu satu gejalanya mungkin seperti itu mhm, ya, sakit enggak perut yang tidak selalu, ada alasannya mungkin, terus mhm. kemudian sakit kepala yang tidak ada alasannya, seperti itu Mhm, ya. Iya iya. iya iya iya. Jadi nggak selalu munculnya, "Dok, aku stres," gitu. Mhm mhm. Karena orang nggak selalu bisa ngenalin stres kan, ya Betul. kan, Dan gitu. tidak boleh self diagnose ya, betul nggak sih? Betul Heeh, betul. mhm. Apalagi di zaman sekarang ya Mhm. kan, orang itu banyak yang berpura-pura kuat. Ah, Aku baik-baik saja, heeh, aku pasti bisa, heeh. toxic positivity gitu ya, harus Ah, selalu bisa mengatasi semuanya, sedih itu bukan bagian dari emosi yang ah. diperbolehkan. Ya memang, tapi badannya ngasih sinyal, "Oke, baiklah, kamu Iya nggak iya mau iya. sedih, perutnya sakit." Iya 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 iya. Kamu nggak boleh cemas Mhm katanya, tapi mhm. pusing, Mhm gitu mhm ya, mhm mhm. vertigo, gitu Mhm ya. Karena mhm. memang sinyal hormon-hormon stres Mhm. itu
bisa melalui sinyal badan atau Mhm mhm. sinyal-sinyal Mhm. tubuh, Mas Ang. Jadi sebenarnya, emosi kita itu wajib untuk diekspresikan ya, selama itu sesuai dengan tempatnya atau waktunya Betul gitu ya. betul. Tidak boleh menutupi perasaan kita gitu Mhm kan? mhm. Iya. Emosi kan bermacam-macam ya, Mhm. nggak cuman bahagia, gembira Betul, ria, iya. hemat, cermat, bersahaja, rajin terampil, dan gembira. Ah, nggak boleh sedih-sedih itu nggak boleh ya, Oh, Aang mmm. mah sedih-sedihan Aduh, Template-nya pokoknya mmm. kalau Aang mah bagian sedih-sedihan ya, oh. Padahal Mmm. sebenarnya kalau kita bicara sedih, Mhm. manusia itu harus punya rasa Mhm, sedih, harus oke. punya rasa marah, harus punya rasa cemas dan khawatir, karena Mhm. itu emosi yang ada dan normal. Mhm. Cuman yang tidak boleh adalah terlalu, Mhm. atau yang tidak boleh adalah membiarkan tidak Mhm. diatasi Dan gitu. dilampiaskan. Dalam bentuk yang salah, itu. Betul. Makanya, bukan emosi yang tidak boleh, tapi bagaimana kita meng-handle emosinya, Mhm. itu yang perlu sih kita pelajari buat lebih oke lagi dalam kehidupan, gitu. Seperti itu, Oke. mhm. Dok, ini lanjut ya ke pertanyaan kedua, itu ya, kalau ada seseorang yang ketika dia mau berangkat kerja, itu dia merasa mual gitu ya, apa itu toksik atau karena masuk angin? Aduh, masuk angin, berarti harus dikerokin ya. Ini juga nih, Heeh. teman-teman bisa jadi bagian dari ciri-ciri ya, gitu. Mhm. Apakah Mhm. munculnya, mualnya, nggak Mhm. enak badannya itu selalu ketika mau menjelang berangkat kerja? Mhm. Itu pertama, apakah Mhm. ini bagian dari keluhan somatik yang Mhm. dikarenakan mental, Mhm. atau emang bener-bener masuk angin, gitu. Mhm. Nah, kalau masuk angin dikerokin sembuh, ya Mhm. berarti emang masuk angin kan ya. Betul. Dan biasanya datangnya nggak spesifik, nggak tiap mau berangkat kerja nih, ya bisa Betul. sore, habis sepak bola masuk angin, Iya 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 habis iya. nonton konser masuk angin, kan gitu. Mhm. Tapi kalau masuk anginnya datangnya kok setiap 5:30 pagi, Mhm. menjelang siap-siap ngejar KRL gitu kan. Mhm. Ini kan berarti musti kita evaluasi ya, Heeh heeh. kenape nih masuk Heeh heeh. angin terjadwal kan Heeh gitu heeh heeh, iya ya, iya iya iya. tanda-tanda nih. Apakah benar-benar masuk angin, apakah sebenarnya saya dalam kondisi mental burnout yang memunculkan kondisi tidak nyaman di pencernaan, gitu. Nah, bagaimana Oke. menentukan? Tentunya perlu konsultasi Mhm. ke dokter psikiater supaya Mhm. dicek ini benar-benar permasalahan pencernaan atau memang bagian dari keluhan-keluhan fisik yang disebabkan oleh mental burnout gitu, spesifik gitu ya, Mas Mhm Aang mhm ya. mhm mhm. Ya karena tadi kan kalau toxic workplace itu kan kadang-kadang orang nggak ngerasain ya. Jadi pelan-pelan rusak, pelan-pelan hancur, takut Mhm. salah, Mhm capek mhm. emosional gitu, Mmm. yang pasti menggerogoti fisik atau badannya Mhm mhm. gitu. Kalau di luar masalah perasaan muntah tadi, Dok, ada orang yang ketika mau berangkat kerja itu rasanya mager gitu ya, itu Mhm. termasuk apakah sudah ada toksik dalam lingkungan pekerjaannya atau karena ya emang dia mager aja? Ya, ya tadi, Rasanya berat gitu ya, tiap kali mau mmm. berangkat kerja itu berat kayak gitu. Kalau kita menyukai pekerjaan kita, Mhm. kira-kira bakalan mager nggak? Enggak sih. Iya, Iya kan? gitu loh. Mhm. Jadi ketika seseorang mager itu there's something happen kan pasti, Mhm. nggak mungkin enggak, Mhm. gitu. Apakah mungkin pekerjaannya terlalu berat? Mhm. Apakah mungkin apresiasinya tidak seimbang? Saya nggak bilang Mhm. sedikit banyak ya, Heeh nanti heeh. kesannya matre dong, Iya 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 minta-duitan. iya Ini iya, bukan betul. tentang banyak atau sedikit, Mhm. tapi tentang appropriate atau enggak. Sesuai nggak sama beban kerjaannya gitu ya? Betul. Nah, Mhm. banyak juga yang mengatakan bahwa, ya duit itu kan begini begitu. Apresiasi itu tidak harus dalam bentuk uang. Mhm. Penghargaan itu nggak harus dalam bentuk nominal rupiah. Mhm. Tapi bisa saja misalnya diapresiasi pekerjaannya dia punya kualitas yang baik itu misalnya dengan peningkatan kapasitasnya dia, ya kan, Mhm. diberikan jalur untuk mengembangkan karir dan kemampuannya dia, Mhm gitu. mhm. Atau bisa juga mungkin dia melihat ketidakadilan di lingkungan Mmm, pekerjaannya, mhm. gitu ya, yang berangkatnya sebodo amat, ngerjain sama aja duitnya sama dia, Mhm gitu ya. mhm mhm. Atau bahkan mungkin tidak ada punishment untuk yang nggak mau kerja, tapi semua kerjaan dibebanin ke dia. Iya 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 Gitu, iya iya. itu bisa terjadi. Jadi kita ngomongin toksik itu nggak harus dimarah-marahin ya, Mhm mhm. ngomong toksik tuh nggak harus ada julit-julitan, Mhm atau mhm. misalnya dirasanin, Mhm mhm. atau kayak di film-film gitu, dibully dalam bentuk yang Aha. di fisiknya gitu. Betul betul. Tapi bisa juga dalam bentuk tidak adanya penghargaan, Oke. value-nya tidak dihargai, Mhm. atau karena dia bisa melakukan apapun, Mhm. sehingga dia jadi tumbal proyek. Atau memang bos yang tidak punya, apa ya, tidak menjalankan SOP dengan benar gitu, bisa jadi kan. Misalnya Mmm.
bosnya ya dia cuman merasa jadi bos petentang-petenteng, nyuruh-nyuruh anak Mmm. buahnya tapi nggak ngelihat kemampuannya atau tanggung jawab yang harus dia lakukan yang mana sebenarnya gitu ya. Ya, Jadi resikonya pembagian yang kerjanya pinter heeh, pembagian kerjanya jadi nggak seimbang gitu kan. betul. Yang pinter malah akhirnya, "Ah, ini bisa semuanya, dia aja," Itu dia, gitu. makanya. Akhirnya overwhelmed kan si Heeh, pinter ini heeh kan, heeh karena heeh. dia harus ngerjain semuanya kan. Mhm mhm. Belum lagi Mas Ang, dalam kasus-kasus begini, si orang yang selalu mengatakan iya, people pleaser nih ya, Mhm di tempat mhm. kerja itu, di bos dia disayangin, dalam Mhm. tanda petik disayangin deh, bukan Mhm. disayangin apa, Mhm mhm. disayangin karena semua kerjaan bagus, jadi kasih banyak kerjaan, Mhm. teman-temannya mikirnya, "Wah, penjilat Itu dia, atasan." jadi serba salah ya. Padahal dia sendiri pingin nolak tapi nggak bisa. Mhm Dan mhm. kenapa semua pekerjaan dikasih dia? Karena Mhm. teman-teman yang lain kagak kerja, ya Iya kan? iya Coba iya kalau iya. semua punya kapasitas yang menyerupai atau setara, pasti Mhm. pekerjaan bisa dibagi rata, Akhirnya jadi gitu. cari kesalahan Ya, orang lain gitu bahasanya kan. tumbal proyek deh Nah dia, kan itu gitu. dia. Mhm. Dok, ada pertanyaan berikutnya ini Mhm. ya, ini berkaitan dengan kayak temenku tadi yang tiba-tiba pengen resign gitu ya. Heeh. Dia merasa bahwa dia yang weak atau merasa dia yang lebay atau lemah gitu mungkin kali ya. Sementara teman-temannya kok bisa bertahan gitu ya, kuat-kuat aja, kok dia Mmm. enggak gitu ya. Apa dia yang terlalu lemah Mmm, menghadapi persaingan? kartu kuning, Kartu ya, kartu kuning, apa itu? kuning. Gini ya, Mhm, jadi kita bicara tentang kapasitas kekuatan. Kembali lagi, apakah teman-temannya memiliki beban kerja yang sama atau enggak gitu. mhm, Eee, Bolehlah kita itu merasa jangan-jangan aku yang lemah, jangan-jangan aku mhm, yang kurang ya. mhm mhm, Tapi jangan dikit-dikit juga melabeli diri kita itu lebay ketika mhm, memang situasinya memang berat gitu, mhm mhm, ya kan. Misalnya nih, kekuatan saya adalah 100 kilogram, mhm, terus teman-teman yang lain ternyata 50 kilogram. mhm. Ya, terus kita kemudian mengeluh berat dan teman-teman yang lain ngomong, "Nggak berat tuh, lah yang lain ngangkatnya 50, kita angkatnya 100," Iya iya gitu. iya. Memang itu masih di kapasitas kita, tapi yang Mhm, lain mhm, itu below their capacity kan. Sehingga mereka masih bisa seru-seruan, ngerjain mhm, hal yang lain karena memang mhm, belum maksimal mhm, bebannya. mhm mhm, Sedangkan kita dikasih beban yang sangat maksimal, mhm, sehingga tidak punya kesempatan untuk hidup di luar pekerjaan kantornya. Dan mhm, ini ujung atau awalan dari orang tuh mengalami burnout. Tidak mhm, terjadi yang namanya work life balance mhm kan. mhm mhm, Jadi bisa aja yang satu santai aja tuh kerja di sini mhm nggak mhm, apa-apa, mhm yang mhm, satu terlalu berat, ya kita lihat bebannya sama nggak, mhm mhm. kapasitasnya sama nggak gitu Berarti ya. kembali kayak yang tadi dibilang Dokter Santi ya, bahwa mungkin siapa tahu karena si bosnya ini tidak pintar membagi pekerjaan, Hmm, sehingga satu orang ditimpakan begitu banyak pekerjaan, sementara yang lain mhm, malah jadi nggak banyak kerjaan, jadi dia merasa betul. lebih santai, lebih bisa bertahan gitu kan ya? Ya, jadi Mhm, kembali lagi ya, kita ngomongin toksik itu tidak bisa mengeneralisir. mhm, Kenapa di tempat yang sama orang ngerasa nggak toksik, tapi satu orang ini ngerasain toksik? mhm, Ya tadi kembali, merasa keracunan atau keracunan itu kan sangat tergantung dengan mhm, situasi dan kondisi. Apakah yang bilang semuanya baik-baik saja itu punya beban kerja yang sama atau enggak? mhm, Apakah yang bilang baik-baik saja itu punya latar belakang yang sama atau enggak? mhm, Jangan-jangan berbeda. mhm, Jadi kita perlu introspeksi, apakah saya mungkin mengalami kesulitan adaptasi itu perlu, mhm, tapi jangan juga kita ngejudge orang yang merasa lelah di sebuah tempat pekerjaan atau ngerasa nggak nyaman dan memilih untuk mungkin mengurangi stresnya itu dengan cara istirahat misalnya, cuti misalnya, atau mhm, misalnya mundur dari beberapa jabatannya itu kemudian mhm, kita anggap lebay atau kita anggap lemah. We'll never know. Jadi jangan jangan judge orang dengan mhm. sebegitu mudah Setiap gitu. orang punya ininya sendiri-sendiri ya, Mhm, kasusnya sendiri-sendiri ya. gitu ya, Dok, ya. Oke, next question, ini apa tadi ya? Oh, ini kembali yang kayak tadi dibilang Ya, Dokter Santi ya tentang, toxic positively toxic positivity. positivity. Iya iya iya, nanti kita bahas lagi tentang toxic positivity, tapi ini kayaknya ada hubungannya ya. Mhm. Kalau aku positive thinking aja, toxic workplace bisa sembuh nggak, Dok? Gitu ya katanya. Mmm, Gimana tuh, Dok? merah kalau yang ini. Ya, Merah jadi banget ya? kita biasakan untuk tidak memaksakan orang itu selalu Mhm, positif.
ya. Mhm. Jadi berpikir baik, Mhm. positif perlu, Mhm. tapi jangan sampai positif ini membuat kita jadi toxic positivity. Mhm. Tidak memvalidasi perasaan negatif yang kita miliki ya. Mhm. Perasaan negatif tuh nggak selalu buruk. Kenapa saya Mhm. sebutnya negatif sebagai opposite positif? Padahal Mhm. sebenarnya nggak ada emosi negatif. Semua Mhm. emosi itu kan normal. Mhm. Hanya saja kan katanya emosi yang baik tuh hanya bahagia dan bersyukur ya. Di luar itu tuh kayaknya jelek Heeh heeh, iya gitu. iya iya iya. Cemas jelek, sedih Mhm, mhm jelek, mhm. marah jelek, kesel jelek, Mhm. kecewa jelek gitu, nggak Mhm. boleh gitu. Atau bahkan malu pun juga jelek Mhm gitu. mhm mhm. Padahal sebenarnya semua emosi itu kan valid. Dan kembali lagi ya, berpikir positif saja itu tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke. Kembali lagi, di pembicaraan kita hari ini, Mhm. prinsipnya adalah bukan positif, tapi Sional, rasional gitu. Berpikir betul. rasional. Mhm. Rasional nggak sih Mhm. saya melakukan pekerjaan ini Mhm. dengan resiko kesehatan mental saya yang Mhm. hancur? Mhm. Rasional nggak sih saya memilih untuk keluar saat ini Mhm. ketika saya belum punya support system yang bagus? Mhm. Rasional nggak sih ketika saya akan ngamuk di kantor dan membanting laptop supaya semua orang tahu bahwa ini sesuatu yang sangat mengganggu saya gitu. Rasional nggak sih kemudian saya mengusulkan kepada PLN untuk menghentikan listrik supaya semua orang berhenti kerja Iya iya gitu iya iya ya. iya iya iya. Jadi prinsipnya sebelum kita melakukan sesuatu atau mengambil Mhm. keputusan, kita perlu melihat rasional atau enggak gitu. Mhm. Jadi jangan kita mengeneralisir keputusan orang. "Lah lu Mhm. bertahan tempat kerjanya kayak gitu, kalau aku sih cabut aja gitu. Mhm Loh mhm. kok resign kamu kurang bersyukur aja, orang aja ngantri nih Mhm mhm di mhm. pekerjaan itu," Mhm gitu. Nah mhm tadi mhm. rasional itu harus dengan semua pertimbangan yang kita miliki. Mhm. Nggak bisa hanya berdasarkan pendapat orang aja, Mhm mhm mhm. gitu. Mhm. Jadi toxic positivity itu nyata, Betul ya, toxic betul positivity itu ada, betul. apalagi kalau curhat kemudian malah saing-saingan penderitaan. Betul, Mengalami ya? malah mengadu nasib gitu kan. Oh, Kita kamu mah curhat malah nanti, mending. "Oh mending mending kamu, aku mau gini 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 gini," gitu ya. Mhm, Masih, "Mending kamulah, kalau aku mhm. malah gini gini gini," gitu Iya, ya. Selalu adu nasib, akhirnya kita nggak nemuin betul. solusi kan. Ya, dan Terus tadi nggak mhm. seimbang Dan kan? iya betul. Mhm, Dan kayaknya mungkin kita juga harus hati-hati ya, Dok, ya, jangan sampai kita salah curhat. Maksudnya kita curhat ke orang yang cuman berpikir secara apa istilahnya, secara apa istilahnya, normatif gitu kan. Kadang ada beberapa betul. orang yang pola pikirnya cuman normatif aja, tapi sebenarnya dia sendiri tidak bisa menjalankan itu. Cuman ketika Mhm, dia dimintain pendapat sama orang, ngomongnya yang positif aja semua gitu ya. mhm. Seolah-olah dia berpikiran positif terus, padahal sebenarnya enggak. Nah, betul banget. Jadi kadang-kadang gini, kembali tadi masalah apple to apple ya, Mhm. orang itu nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan orang, Mhm. ya. Mhm. Untuk seseorang yang tadi punya kapasitas 100, Mhm. udah dikasih 100 ya kan sesuai kapasitas dia, Mhm. tapi ketika orang ini dikasih 100, berarti dia nggak punya space lain untuk aktivitas dia yang lain, betul nggak? Mhm. Memang benar itu kekuatannya dia, tapi berarti dia nggak bisa kerjain yang lain dong selain kerja. Ya kan? Mhm. Oh dia masih mampu kok, kan dia belum nikah, kan Mhm. dia masih muda, Mhm. kan dia belum punya anak, kan dia Mhm. yang lain kan udah repot. Nah, apakah kemudian ini diperbolehkan dengan alasan yang seperti itu? Mhm. Karena dia masih punya space yang banyak, kita kasih aja semuanya. Kan Ah. akhirnya kembali ke ketidaksesuaian aturan dengan apa yang diterima Betul oleh seseorang. betul. Apakah karena orang ini masih single, Mhm. kemudian dia tidak layak punya waktu libur? Mhm. Apakah karena orang ini anaknya orang kaya gitu ya, Mhm. sehingga Dia kan uang itu nggak nggak butuh-butuh banget penting gitu buat dia kan, gitu ya, ya? heeh. Apakah karena orang ini bisa menguasai ilmu telepati sehingga tanpa bicara pun semua orang harus ngerti, Mhm kan nggak mhm bisa mhm gitu. mhm. Iya. Jadi ketika kita bicara tentang job desk, kita bicara tentang apa yang seharusnya dilakukan pada jabatan itu, Mhm. ya it has to be fair gitu Mhm kan. mhm mhm. Otherwise ya tadi, "Ah, kan kamu yang sempat ya, kan kamu yang Mhm. bisa ya, Mhm mhm. kan kamu yang paling baik." Nah ini seringkali di dalam kantor pun Mhm. ada yang namanya love bombing, ya Mmm, kan? seolah-olah puji-pujian gitu ya, mengangkat kita gitu Puji-pujian, kan, seolah-olah mhm. kita yang
paling, apa namanya, multi talent gitu Ya, kan. Tapi sebenarnya persis. Kayak cangkir ini kan responnya ya, ketawa karir. betul 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 betul, ketawa karir ya. Gitu ya, Heeh, ketawa alias karir peres gitu ya, gitu karena kan. sebenarnya itu sudah di luar kemampuan Mhm, orang tersebut, Mas mhm, Aang. Coba bayangkan, ketika orang ini juga butuh main loh, mhm, orang ini juga butuh me time loh, mhm, tapi nggak ada, mhm, karena waktunya habis mhm, untuk mengerjakan pekerjaan kantornya dia, gitu. mmm, Emang mhm, mungkin uang buat dia tidak penting, mhm, karena tadi keluarganya takjir melintir kitir-kitir 7 turunan. mhm, Tapi kan bukan berarti penghargaan dan kesempatan beristirahat itu mhm, bukan bagian dari prioritas juga dong, mhm, gitu. Jadi tadi ya, toksik itu tidak selalu tentang sikap buruk, mhm, dijahatin, mhm, dikomentarin, mhm, atau apa, tapi tidak memberikan pekerjaan sesuai dengan apa yang seharusnya, berlebihan, itu juga bagian dari hal yang bisa menyebabkan ketoksikan dalam satu ruang kerja. oke. Nah, kalau dari semua masalah yang terjadi, kemudian orang sudah tidak kuat lagi menahan bebannya gitu, Dok, apakah resign itu menjadi sebuah jalan keluar yang terbaik gitu ya, untuk seseorang yang sudah merasa overwhelmed gitu? Ya, kembali lagi ke tadi ya, Mhm, bahwa resign atau bertahan itu keputusannya itu tidak bisa digeneralisir. mhm, Ya, untuk teman-teman yang memang punya sources lain, punya kesempatan yang lebih luas di luar, mhm, silahkan mengambil keputusan resign dan menentukan atau melanjutkan karir di tempat yang lainnya. mhm, Berpindah kerja atau mhm, mungkin berpindah haluan ya. mhm, mhm, Selama memang pertimbangan itu sudah menggunakan list risiko dan manfaat. Jadi mhm, sebelum memutuskan untuk resign, mhm, ya, gunakan mekanisme yang seperti di postingan-postingan saya ya. mhm, Apakah saya bertahan? Resikonya apa? Manfaatnya apa? mhm, Kalau misalnya saya resign, manfaatnya apa? Resikonya apa? mhm, Supaya keputusan apapun yang diambil, whether itu resign atau misalnya bertahan, semua resiko kita udah siap. mhm, Manfaat kita juga bisa melihat. betul. Jadi ketika resiko itu muncul, kita udah nggak mendadak dangdut Iya, kaget ya betul kan betul betul gitu. Karena betul. oh ternyata resikonya muncul nih. Mhm, Resiko muncul kan nggak harus langsung di hari itu. iya, Bisa 2 tahunnya lagi baru dateng, 3 tahun betul. lagi baru dateng gitu Mhm, ya. mhm, Sehingga kita punya mekanisme how to mitigate the risk. mhm, mhm, Jadi kembali lagi pahami ya bahwa resign atau nggak resign itu adalah pilihan yang harus diambil dengan sangat bijaksana. betul. Tidak boleh diambil dengan emosional Emosional. gitu ya. Kemudian Mhm, pastikan bahwa dengan resign ini tidak membuat kehidupan saya kemudian menurun atau terguncang gitu terguncang ya, secara heeh, finansial mhm, maupun mental. mhm, Perhatikan lagi gitu ya, kenapa saya mengambil keputusan ini mhm, dan apakah sudah saya lihat semua risiko dari pengambilan keputusan ini. mhm, Termasuk ketika nanti bertahan, Mas mhm, Ang. mhm, Kenapa saya bertahan padahal saya udah nggak kuat? Nah, kita lihat dari manfaatnya mungkin bertahan, mhm, ya kan? Apakah memang manfaat-manfaat dari saya bertahan ini memang saya masih butuhkan dalam kehidupan saya? mhm. Saya belum bisa dapetin itu dari tempat kerja lainnya Iya iya gitu iya kan iya 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 ya, iya iya iya. gitu. Iya, berarti Mhm. gini Dok, misalkan nih, misalkan ada orang yang punya prinsip, "Udahlah yang penting aku kerja, dapat duit, dan hidupku aman." Meskipun mungkin aku harus mengorbankan perasaanku di tengah-tengah lingkungan kerja yang toksik seperti itu, apakah boleh? Oh, tidak boleh rupanya. Kartu merah gitu ya. Bertahan dengan segala macam kebutuhan boleh, tapi Mhm, kemudian mengorbankan kesehatan mental yang jangan. Jadi mmm, makanya kenapa kita butuh resiko dan manfaat itu untuk melakukan mitigasi. mhm, Bagaimana bertahan tanpa menghancurkan. mhm, Itu. Misalnya contohnya ya butuh duitnya dong. Kan saat ini mungkin mhm, dia gajinya gede, nggak mhm, ada tempat lain yang bisa ngasih dia gaji segede itu. Maka mhm, pilihan resign bakal mempersulit kehidupan dia secara finansial. mhm, Maka saya perlu bertahan. Oke, silahkan bertahan. Tapi juga pertimbangkan exit plan, misalnya gitu ya. mhm, Silahkan bertahan, tapi pahami di area mana sih pekerjaan ini menghancurkan saya secara mental dan fisik. mhm, Bisa nggak saya lebih memberikan batasan? Belajar ngomong enggak misalnya gitu, mhm, memahami kira-kira siapa-siapa saja yang memberikan efek negatif dalam kehidupannya dia di kantor mhm, ya. mhm, Bagaimana lebih memilih teman-teman yang sehat, mhm, atau juga mencari energi dan kebahagiaan dari tempat di luar pekerjaan.
Mmm. Tetap melakukan hobi. Biar balance gitu ya? Betul. Heeh. Bagaimana waktu dengan keluarga tetap penting, ya Mhm kan? mhm. Bisa juga dengan cara teman-teman itu selalu melakukan 3 macam break, ya, Apa supaya itu? nggak burnout. Mhm Jadi micro break, mhm. meso break, dan macro break. Oke. Jadi micro break itu break kecil-kecil di sela-sela pekerjaan biar nggak burnout. Mhm. Mungkin 10 sampai 15 menit setiap 3 jam Merem ya, dulu gitu kali istirahat ya? dulu, Mhm mindful, minum, jangan mhm. lupa minum ya kan. Mhm. Kemudian, meso itu misalnya setiap 6 jam istirahat, ya kalau Mhm. lagi lunch, lunch aja, Iya. jangan sambil scrolling-scrolling ya kan, Atau jangan makan di gitu. meja kerja. Jangan makan di meja kerja, Iya. cuman kalau misalnya mau cabut nggak bisa gimana dong? Iya ya, kita nggak tahu juga Apalagi situasi jangan tiap makan di orang ya. mejanya bos. Atau makan di pangkuannya bos. Oh, Oh. ini jadi Oh. inget gosip yang baru hangat Oh, ya, iya yang iya iya. masalah Singapura itu ya. Oh, iya iya, betul 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 Oh, betul. ada SEL, nanti kita bahas di sesi yang lain ya tentang Mhm SEL mhm itu mhm. apaan tuh SEL Mhm kita bahas. mhm. Jadi prinsipnya adalah coba temukan cara untuk boleh ngerem sebentar, Mhm sejenak mhm dari hiruk-pikuk kehidupannya kita. mhm Gitu mhm ya, dengan cara makan siang ya tolong makan siang, mhm hindari scrolling, mhm kasih batasan waktu, dan kalau misalnya yang makro tadi misalnya ya berlibur atau rekreasi. Waduh, traveling dong berarti ngabisin duit. Hati-hati, traveling tidak sama dengan healing. Bisa nggak traveling jadi healing? Bisa, tapi yang benar-benar sifatnya adalah untuk memperbaiki kondisi kesehatan mental. Kalau travelingnya mhm. cuma demi flexing, pulang-pulang kemudian kepala pusing karena Iya, rekening kering, iya. udah flexing-flexing ternyata yang Nah. nge-like cuman 1 doang jempolnya. Ah. Iya 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 iya. Apalagi Hancur hanya untuk dong. kebutuhan sosial media gitu Oh, kan. gitu. Yang Nggak boleh. niatannya healing ternyata Mhm. malah bikin pusing, Betul betul betul. karena udah terlanjur bikin rekening kering. Nah, itu dia. Rekreasi itu Mas Aang, nggak harus pergi, Betul. melakukan hal di luar kebiasaan kita. Iya. Dan Contohnya yang menyenangkan pastinya. betul, ngelakuin hobi aja, Mhm. tapi hobinya traveling, ya udah. Sebenarnya nggak harus jauh-jauh juga kan ya, Dok, Nggak ya, heeh. harus, Tempat-tempat yang dekat prinsipnya. kan banyak yang bisa Mhm, untuk healing gitulah istilahnya. betul Mas Aang. Jadi buat kita semua teman-teman ya, jangan pernah merasa lebay, iya Mhm, kan? betul Karena, kita juga harus menyayangi, apa namanya, kesehatan mental kita, betul, gitu kan. mhm, Jadi kita harus aware atau harus sadar, apakah memang kita sudah harus saatnya melakukan sesuatu yang lebih besar, misalnya harus resign atau tidak. Tapi kalaupun, harus resign berarti harus punya list dulu, ya, untung dan ruginya, kayak gitu ya, Dok, betul ya. betul. Semua harus dipertimbangkan secara matang, ya, Iya, dan matang. harus rasional. Rasional, supaya tidak terlalu emosional. Dan betul tadi Mas Aang, Mhm. prinsipnya kalau teman-teman mungkin relate dengan apa yang kita diskusikan di Mhm, sesi ini tentang mhm, toxic mhm, workplace, kamu tuh nggak lebay ya. mhm, Jadi menyadari bahwa lingkungan ini nggak sehat itu justru bagian dari self awareness mhm, dan self awareness itu sangat boleh. mhm, Tapi sekali lagi untuk mempertimbangkan apakah mau bertahan atau mau resign seperti yang Mas Ang sampaikan mhm. tadi, tolong pikirkan secara perlahan supaya kita tetap Rasional. rasional. Oke. Dan sekali lagi buat teman-teman semua yang pengen mengajukan pertanyaan, boleh Mhm. loh tulis di kolom komentar, nanti akan kita bacakan di kesempatan berikutnya, gitu ya, Dok, ya. Yeay, Kayaknya untuk betul. hari ini kita cukupkan dulu, Dok. Yuk, Ya, mhm. kita akan kembali lagi dengan pembahasan-pembahasan berikutnya yang tidak kalah menariknya, Yuk, masih betul. bersama dengan The Sanda. Doksan ngajak diskusi rasional. Oke, see you. Bye-bye.